di dalam Fatihah itu ada 7 ayat. Ada 7 ayat, itu sepakat semuanya. Dan selain Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk Fatihah. Makanya kayak di Mekah, kayak di yang lain, itu kalau baca Fatihah dalam sholat itu tanpa Bismillah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mereka nggak meyakini bahwa Fatihah itu 7 ayat. Yang mengatakan 7 ayat itu kan di juz 14, walaqad atainaka sab'an minal masani. Jadi 7 kesaktian. 7 kesaktian ini bukan ini kita ada yang menyebutkan kayak gini, tapi ulama kita, kiai-kiai kita mengatakan bahwa 7 ayat itu ya termasuk Fatihah. Imam Syafi'i masih mempertahankan ini pendapatnya ini. Gak apa-apa apapun alasannya. Sekarang saya sendiri, Bismillah itu adalah satu paket dengan Fatihah. Ulama lain mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak paket dalam Fatihah, tapi paket semua ayat, kecuali surat At-Taubah. Ada yang mengatakan lagi paket basmalah itu tidak bisa satu ayat saja, satu surat saja. Sekarang jelasannya bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu komponen yang nggak bisa dilepas-lepas satu dengan yang lain. Kayak seperti motor, ada roda, ada mesin, ada bodi. Nah, satu paket ini sehingga menjadi hebat itu karena satu paket. Apabila dipreteli itu udah nggak hebat lagi, nggak sehebat komponen Fatihah itu, komponen basmalah itu sendiri. Saya ulang lagi bahwa basmalah Bismillahirrahmanirrahim adalah satu paket dengan Fatihah. Ada Fatihah ya ada basmalah. Namun tidak harus ada Fatihah ketika ada basmalah. Jadi alasannya semuanya tepat. Masing-masing punya alasan sendiri-sendiri. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, kalau baca Fatihah harus ada basmalah. Nah, dulu ketika di pesantren dipertanyakan apakah basmalah yang ada di ayat lain sama dengan basmalah yang ada di Fatihah. Ada yang mengatakan tidak sama. Tidak sama pengaruhnya dan tidak sama isinya. Oke, perdebatan itu kita abaikan dulu. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim itu adalah rangkaian kata-kata, rangkaian lafaz-lafaz yang dijadikan satu. Kalau rangkaian ini disebut bahasa Indonesia namanya kalimat. Kalimat ini adalah satu produk tertentu yang terdiri dari berbagai komponen. Jadi ketika kita mengatakan bi sendiri itu nggak ada maknanya. Ketika dikatakan bismillah saja itu tidak sama seperti Bismillahirrahmanirrahim yang pada kesaktiannya sama seperti surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa atuni muslimin. Atau sama dengan kesaktiannya suratnya Nabi Muhammad kepada raja-raja terdahulu. Yang ingin saya sampaikan adalah makna tersirat maupun makna secara lafzi saya sampaikan. Yang paling penting adalah mengetahui pemaknaan secara keseluruhan. Karena Bismillah ketika dipretel, Ar-Rahman dipretel, Ar-Rahim dipretel, dipretel-preteli, maka ini nggak jadi satu komponen dan kekuatannya tidak sedahsyat itu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini mempunyai kekuatan dahsyat. Itu ada karena pemaknaan, ada karena diulang-ulang membacanya. Bahwa Fatihah ketika basmalah itu ketika diulang-ulang pemaknaannya akan mempengaruhi kondisi psikologi kita dan akan mempengaruhi kondisi psikologi alam semesta ini. Di kiai-kiai ada mengatakan kalau baca basmalah itu harus hitungannya tepat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim 786. 786 itu dari hitungan Bismillahirrahmanirrahim pakai hitung-hitungan abjadun, hawazun, habayakun. Kalau ba itu berarti 2, sehingga dihitung semuanya menjadi 786 kali. Maka para ulama menyepakati
mengambil kesimpulan bahwa kalau ingin mengeluarkan kekuatan dari basmalah maka dibaca 786 kali sampai 1000 kali. Sampai 1000 kali. 786 kali 1000 kali. 1000 ulangan kali. Berarti Prof. Jadi dapat 786 berarti ulangi lagi sampai 1000 kali. Itu biasanya akan keluar kekuatan-kekuatan dari basmalah dengan tentuan puasa-puasa tertentu. Oke, sekarang pemanaannya Bismillahirrahmanirrahim. Secara garis besar itu ba itu mempunyai arti dengan. Dalam ilmu nahwu mempunyai arti dengan, yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Itu penerjemahan yang disepakati di Indonesia. Abah sendiri mempunyai terjemah sendiri, Buya Sakur sendiri mempunyai terjemah sendiri. Kalau Departemen Agama menerjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ada kiai lagi dengan menyebut nama Allah, bukan dengan menyebut basmalah, tapi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kalau Buya itu menerjemahnya atas nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Tiga-tiganya ini mempunyai pengaruh yang kuat sekali terhadap diri kita. Kalau Buya menerjemahkannya itu Bismillahirrahmanirrahim itu atas nama Allah, berarti ketika kita melakukan sesuatu bukan atas nama pribadi tapi mencatut nama Allah, bahasanya itu. Kalau umpamanya Labib mau ngutang di warung, Bu, saya disuruh maseka, berarti yang ngutang itu bukan Labib tapi masekanya. Paham kira-kira ya Beb ya? Pernah nggak kayak gitu Beb? Nggak apa-apa. jadi berarti Bu, kita menaiki tuku kerupuk Bu atas nama Mas Eka. Berarti yang mencatat namanya siapa? Mencatat namanya Mas Eka kan? Bukan atas nama Labib. Begitu juga Bismillah. Satu-satunya cara supaya kita diakui adalah dengan mencatut nama Allah. Seperti setan goda iblis, goda Adam, iblis goda Adam, itu menggunakan atas nama Allah. Saya di sini nih atas nama Allah, bukan atas nama pribadi saya. Oh ya, Adam itu kayak gini, karena atas nama Allah, maka Adam itu enggak berpikir panjang, akhirnya yang ikuti aja apa yang menjadi sarannya iblis itu. Begitu juga ibu yang di warung depan sini ini, ketika Labib kan udah nggak punya uang kan. Yang nggak bakal dipercaya nggak punya uang. Yang dipercaya adalah Mas Eka punya uang. Makanya Labib mengatasnamakan Mas Eka. Jelas ya? Ini makna kalau makna dari Buya kayak gitu. Dan sekarang atas nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Jadi itu kalau disematkan itu kayak ada di sini ada kartu itu loh, yang ada kartu ketika ujian ada dikalungkan di kalung ini. Saya telah membawa identitas ini. Ya, secara legalitas bahwa kita ini diakui pada satu lembaga. Ya. Jadi supaya kita ini diakui, betul maknanya nggak beda jauh. Cuman kalau sana ini dia nanti tanda tangan penanggung jawabannya. Kalau ini supaya kita diketahui. Kalau tadi utang di Bi Nurul di depan sini, ini supaya yang Labib ini ngomong ini saya nggak tanggung jawab, yang tanggung jawab adalah Mas Eka. Tetapi kalau kita membawa kartu itu ini supaya kita diakui dan tidak diusir. Nah, oke, kira-kira bisa dipahami gampang memahami ya. Sekarang kalau Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkannya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Sebetulnya penyebutan ini nggak ada maknanya, tetapi untuk mendidik pertama kali. Jangan sekali-kali kamu melakukan sesuatu menyebut nama lain, nggak boleh. Yang disebut adalah Allah. Agak melenceng sedikit sih dari Bismillah itu. Sebetulnya yang kalau menyebut ya Bismillahirrahmanirrahim, bukan atas nama Allah. Itu karena makna pretelan. Aslinya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, karena gini. Caranya begini. Bukan menyebut Bismillah, bukan menyebut nama Allah, tapi menyebut
Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu segala sesuatu apapun itu ketika disebut Bismillahirrahmanirrahim itu takut, mau diapakan saja monggo. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu adalah password. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim itu adalah password untuk masuk pada satu lokasi. HP ini Bismillahirrahmanirrahim itu password. Password kita kepada Allah, password kita kepada alam, password kita kepada diri kita adalah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Bismillah. Ini kebuka. Kalau umpamanya ada gua di sana, kalau dulu kecil kita kan diceritain ada gua, cara membuka gua ini kuncinya seperti apa, passwordnya seperti apa, itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kebuka. Lah, supaya Bismillahirrahmanirrahim ini menurut satu pendapat Buya atas nama dengan menyebut apapun pendapatnya itu, apapun maknanya itu dalam pikiran kita, kalau bisa sih tiga-tiganya, cara supaya Bismillahirrahmanirrahim ini ada kekuatan spiritual, ada kekuatan apapun, adalah dengan kita ini mempreteli satu per satu makna. Nama itu apa sih? Allah itu apa sih? Ar-Rahman itu apa sih? Ar-Rahim apa sih? Jadi sebetulnya maknanya sama. Makna per lafaz ini untuk menguatkan kekuatan Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Paham ya? Jadi kita preteli bisa. Semoga ada waktu. Oke? Kita preteli satu-satu. Nama itu apa? Allah itu apa? Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahim itu apa? Oke, moga sambil ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.